Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Kita bertemu kembali teman-teman, khususnya ASN di mana saja berada. Saya kemarin mendapatkan sedikit pertanyaan sekitar jabatan-jabatan yang ada di pemerintahan atau status kepegawaian yang ada di pemerintahan. Ada berapa memang ya status kepegawaian yang ada di pemerintahan itu. Jadi dalam organisasi pemerintahan atau institusi pelayanan publik terdapat beragam status kepegawaian yang memiliki perbedaan mendasar dari sisi hubungan kerja, hak, kewajiban, dan jaminan karir. Ada 4 jenis yang sering ditemui. Yang pertama adalah ada namanya PNS, pegawai negeri sipil. Kemudian ada P3K, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Kemudian ada istilah pegawai outsourcing. Dan terakhir ada tenaga jasa pelayanan. Nah, mari kita ikuti perbedaannya. Yang pertama PNS, pegawai negeri sipil ini dia merupakan bagian dari aparatur sipil negara. Jadi dia punya status pegawai tetap, kemudian yang diangkat oleh negara. Dia dasar hukumnya itu berdasarkan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Ada, nanti dibaca sendiri ya. Kemudian hak-haknya itu ada gaji, kemudian dia punya tunjangan, jaminan pensiun, dan karir yang panjang. Biasanya yang reguler itu 58 tahun. Kalau ada juga yang 60 tahun, biasanya yang menduduki jabatan tinggi pertama, eselon 2, eselon 1, ada. Itu sampai 60 tahun. Tapi biasanya tergantung pimpinan organisasinya. Walaupun dia sudah 58 tahun dan duduk di eselon 2, tapi kalau pimpinannya tidak menginginkan perpanjangan, maka dia bisa diberhentikan juga di situ. Sedangkan hubungan kerja PNS ini langsung dengan negara. Mereka memiliki namanya NIP, nomor induk pegawai. Nah, kelebihannya ada keamanan kerja tinggi, jenjang karir yang jelas. Tinggal bersaing dengan sesama ASN untuk duduk di jabatan-jabatan tertentu. Itu singkat dari PNS. Nah, kalau P3K, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, statusnya itu pegawai kontrak pemerintah. Jadi dia dikontrak. Dasar hukumnya sama dengan PNS. Dia juga menganut dari Undang-Undang ASN diatur itu, namun dia berbasis kontrak. Dia perjanjian kerja begitu. Mungkin dia dievaluasi, tergantung, ada yang dievaluasi 2 tahun sekali, dan mungkin ada 5 tahun sekali, tergantung kebijakan pemerintah untuk evaluasinya itu. Kemudian hak-haknya itu ada gaji, tunjangan setara dengan pegawai negeri sipil. Tetapi saat ini mereka belum disiapkan untuk pensiun, walaupun ada rumor, ada isu bahwa nanti P3K juga akan mendapatkan pensiun. Nanti itu tergantung kebijakan pemerintah ya. Kalau hubungan kerja itu kontrak kerja jangka tertentu dengan instansi pemerintah. Jadi dia ada perjanjian sebagaimana yang disampaikan tadi, mungkin dievaluasi. Kelebihannya status resmi, dia juga masuk ASN walaupun bersifat sementara sesuai masa kontrak. Ya, itu pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Mereka tidak ada NIF. Dia berdasarkan hanya kontrak, nomor kontrak kerjanya itu.
Yang ketiga, status kepegawaian itu ada namanya pegawai outsourcing. Dia bukan pegawai instansi, tetapi pegawai pihak ketiga atau perusahaan outsourcing. Jadi pemerintah kerjasama dengan perusahaan, kemudian mempekerjakan pegawai outsourcing ini mempekerjakan orang-orang untuk di lembaga pemerintah. Dia dasar hukumnya itu berdasarkan undang-undang ketenagakerjaan. Haknya itu gaji dan jaminan sesuai kontrak dengan perusahaan penyedia jasa. Jadi penyedia jasa yang kontrak dengan pemerintah dan untuk membayarkan peran tersebut. Jadi ada pihak ketiga sebagai perantara, yaitu perusahaan. Kemudian hubungan kerja ini tidak langsung dengan instansi, tapi dengan vendor tadi, pihak ketiga. Jadi dia bekerja di pemerintah, tapi pemerintah tidak berhubungan langsung dengan pegawai tersebut. Jadi pemerintah berhubungan dengan vendornya, pemiliknya atau perusahaan. Jenis pekerjaan biasanya ya tugas-tugas yang pendukung seperti security, keamanan, cleaning service, kebersihan, teknisi, dan lain-lain. Kelebihannya biasanya ya fleksibel, namun tidak ada jenjang karir di instansi pengguna jasa, tidak memiliki pengguna jasa. Yang keempat, yang terakhir itu kalau di pemerintah, khususnya di kami ini, ada istilahnya tenaga jasa pelayanan. Dia statusnya tenaga kontrak yang dibayar melalui APBD atau dana mungkin Badan Layanan Umum Daerah, BLUT, misalnya ya di rumah sakit, puskesmas, dan lain-lain yang menganut BLUT di APBD juga. Dasar hukum tergantung kebijakan daerah, ini tergantung kebijakan institusi. Kemudian ada haknya itu berupa honorarium per bulan tanpa tunjangan atau jaminan pensiun, ya tidak dijamin. Bagaimana hubungan kerjanya? Dia bersifat kontrak kerja langsung dengan instansi dalam waktu tertentu. Di dalam instansi itu mungkin juga ada unit-unit, misalnya SKPD tertentu. Jadi tidak langsung kepada pimpinan tertinggi wali kota bupati, tetapi di instansi-instansi tertentunya. Mungkin unit-unit tertentu, jasa pelayanan jasa begitu di kontrak. Jenis pekerjaannya umumnya mendukung layanan publik seperti di administrasi, petugas loket, sopir yang sifatnya sementara waktu saja. Dan biasanya dia tidak melalui vendor, tetapi antara yang bersangkutan dengan instansi langsung kontrak kerjanya, dan itu bersifat sementara, mungkin bulanan, tahunan, tergantung jenis perjanjiannya. Ya kelebihannya ya masuk ke sistem pelayanan cuma itu, tetapi tanpa status ASN. Jadi dia masuk, kalau di orang-orang kampung itu yang penting masuk di lingkungan keluarga ASN, walaupun dia bukan ASN, bukan dia P3K, tetapi dia masuk lingkungan itu, ya dia juga punya kenyamanan. Jadi kesimpulannya, kalau PNS itu pegawai tetap dengan semua hak ASN termasuk pensiun. Kalau P3K tadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, dia pegawai kontrak dengan hak mirip PNS tapi tanpa pensiun. Sedang outsourcing bukan bagian dari ASN. Jadi outsourcing bukan bagian dari ASN, pekerja pihak ketiga. Kemudian jasa pelayanan, kontrak langsung dengan instansi, biasanya dibayar dengan sistem honor. Demikian teman-teman, itu sedikit perbedaan antara PNS, P3K, pegawai outsourcing, dan pegawai jasa layanan. Mudah-mudahan bisa memberi sedikit gambaran, selengkapnya bisa dibaca di internet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.